Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya bani samawati ya dzal jalali wal ikram ya basahati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani birofati sematari nazuludu ila dzikrillah amma ba'd. Para jamaah alhamdulillah urang dina ieu wengi tiasa dipertemukan Allah ngajalaran lewat kajian dinul haq atau kajian babakan tauhid nu tiada lain supaya urang bisa usul ka Allah lewat ngaji. Mudah-mudahan ku jalan syariat ngaji hakikat Allah subhanahu wa ta'ala urang masih dihampura dosa, oge masih dikuatkan iman Islamna, oge masih dikuatkan tauhidna, kalayan diberkahkan ke ilmna. Mudah-mudahan masih istiqomah perintah Allah sallallahu rasulna, masih ngajadikeun wasilah ku ayeuna urang ngalaksakeun ngaji ieu masih ngicingan dina rahmatna Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dina ieu rek ngajelaskeun hanca nanti bayun tentang masalah ruh jismania. Tetap rek menuju ke Allah kudu ditelusuri heula nu selalu banyak tanda tanya di dalam pikiran urang anu selama ieu terus tanya tanda tanya tidak akan kejawab, bahkan tidak ada yang bisa menjawab kecuali hanya Allah yang mampu untuk menjawab. Hanya Allah yang memberikan penjawaban rahasia-rahasia ini, kecuali sebagai makhluknya yang telah diutus oleh Allah, yaitu dibimbing oleh Allah, anu akan dikersakkan oleh Allah ku jalaran menjelaskan tentang masalah tauhid. Karena di dalam Al-Quran terus jelas nyata nu kemari urang baca deui. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju lika rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrif bi ibadati rabbih ahada. Di dalam surat Al-Qasas hampir sami ayatna ieu tentang masalah pertemuan orang kepada Allah harus pakai lewat secara harus diketahui tentang mengetahui tentang masalah hawa nafsu. Nu disebutkan bahasa umum sukma. Kalau bahasa Al-Quran roihan. Ayat dinu menjelaskan tentang masalah ruh anu ayat dina jasmani anu ngajadikeun wasilah ruh kotor. Pernah disebutkan nafsu teh itu adalah ruh kotor. Nah, di sini banyak yang selalu bertanya tentang masalah kemanakah ruh kita ketika kita meninggal, kemanakah ruh kita ketika kita tidur.
Alhamdulillah Allah telah membawa, yaitu penjelasan di alam kasar, alam pembuka ruhania, yaitu Ainul Basirah. Sampai ke beberapa malam dan beberapa hari Allah telah membawa, pertama ke dasar lautan, yang kedua ke perut bumi. Ternyata di sisi Allah itu Allah sendiri yang telah mengasih tahu lewat khalwat. Ketika orang khalwat menyefikan diri, Allah itu benar-benar tak diam. Jika kehendak Allah memang akan menarik. Berangkatlah ke dasar laut, berangkatlah ke dasar atau ke perut bumi. Mungkin orang syariat tidak akan percaya dengan ini, mungkin juga, karena orang syariat masih selalu mengikuti benar atau enggaknya. Mungkin dia itu belum pernah dibawa ke alam sana, karena dia tetap terhijab mungkin dengan keilmuannya. Nah, insya Allah di malam ini saya akan menceritakanlah tentang masalah roihat, atau bahasa umum sukma, atau bahasa kerwaktu sare karya saya meninggalina yang harus kali itu. Ningali aduh kosongkeun heula sampah insyaallah. Raihan atau sukma, atau ketika waktu tidur manusia, tidur itu akal pun hilang, akal pun tidak ada. Titah hitung keur kajalma nu keur sare bujeng-bujeng gitu, karena akalna keur kaluar. Nafsu nu kotor nak kaluar. Di manakah nafsu itu? Maka kalau kita membicarakan oleh hadis-hadis Kangjeng Rasulullah SAW, ketika manusia tidur harus baca doa dan doa. Doa yang mana? Di antaranya harus baca ayat kursi atau bismillah 21 atau falak binas, sampai ke Siti Aisyah kudu ngalaksanakeun heula haji. Di dalam hadis banyak yang diceritakan terus ditiupkan ke tangan, terus diusapkan karena tubuh, maka manusia itu akan terlindungi dengan ilmu tenung atau ilmu santet. Ketika doa itu ditiupkan langsung diusapkan karena muka, diusapkan karena sekujur tubuh, akan terlindungi.
masih bingung karena masih dalam melakukannya pun juga seperti itu masih rasa ketakutan. Nah, ini perlu kurang diketahui tentang masalah ketika roihan keluar waktu tidur. Tadinya kita baca dengan falak dan binas atau bismillah, terus sampai ke ayat kursi wala ya'udhu hifdhuhu wa huwal aliyul azim, dibaca di situ diucapkan ketika roihannya itu keluar. Bisa keluar rata-rata roihan itu keluarnya dari telapak kaki. Cerita di alam kasab. Terus ketika keluar di alam kaki jadi terlindungi tidak jauh daripada tubuh. Baru di situ melaksanakan tidur nyenyak nyaman. Ketika dipanggil sedikit wahai Mang Isep, langsung walaupun keadaan tidur dia akan terdengar. Mang Isep budak, padahal mah suara pelan, tapi roihan cepat langsung masuk ke dalam tubuh, masuk muncullah ke dalam telinga, terdengarlah ada apa secepat itu. Terus ketika manusia tidur roihan walaupun keluar, terjagalah manusia ketika berbaca doa dan doa. Ketika ada nyamuk pun, misalkan langsung nyamuk kena telinga, suara padahal suara nyamuk sangat kecil, tapi terjaga roihannya, Allah akan memanggil roh kudusnya yang ada di dalam hati. Wahai roihan, cepat kau masuk, dikarenakan engkau yang selalu bekerja. Tuh ada nyamuk, jaga dia. Masuklah nyamuk, nyocok eta si nyamuk bersengat langsung terasa seketika. Roihan langsung karena sekudang terdekat sare lo banyak nyamuk ikut tidur gitu. Itu menceritakan perkara yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan nyamuk gitu. Terus atau tapi lewat mana, lewat makhluk apapun, mungkin ada semut masuk ke telinga. Nah contohnya, padahal dina celi loba amis-amis korma tai celi sirap kurang terdekat arah rasuk. Aneh secara logika, mata kehartian gua ketika ayah sireum ngarayap muntang karena bulu jeli menikah langsung karasa, langsung sadar karena pikiran sok sieun asup udang langsung dicokelan. Itu roihan atau sukma. Nah, matak lawan kurang arek ngalaksanakeun sare terus boga abdas ngalaksanakeunana baca doa nu sakumaha ku Kangjeng Rasulullah. Ternyata Kangjeng Rasul nyuruh dengan segala perintah yang dilakukan oleh Kangjeng Rasul, hikmahnya akan dikasih tahu lewat ngaji babakan tauhid gitu. Tak terasa, tapi ketika manusia roihannya tidak terjaga dengan melakukan tidur, mungkin keluarnya roihan akalnya keluar lewat mabokan minuman 2 peti jengker. Roihana kamana teuing aprak-aprakan mungkin gerneangan receh ngecerek
maneh nama mungkin keur di bar da eta nama bangke terus dibawa ke tempat begitu kunaon ku nafsu mata papangihna teh jeung awewe papangihna jeung da bujeng-bujeng ngalaksanakeun name sarene maca dua heula da sare oge henteu sadar bahkan keur aya keneh roihan nu aya dina awak ruh jismaniahna henteu sad karena akalna terbanyur oleh air TM topi miri mata galuang gale apa berarti. Terus atuh bagaimana ketika manusia bangun tidur rasa sakit? Rasa sakit terus atanapi langsung rasa terteluh atanapi kateluh. Bagaimana? Nah, ruhannya ketika orang teu maca doa terus eta teh aya nu ngaheureyan ka urang eta si sukma ditarik alah ku bangsa dukun itu bisa dimasukkan kana boneka na ditusuk maka disitulah bila mana bangun tidur langsung terasa nyeri dada terasa ditusuk terasa dibarogon teu bisa gerak ngomong cacalangapan itulah sukma nafsu-nafsu yang selalu ada di dalam darah maka ketika melakukan tidur maka tidak terjaga itu atau kudu kumaha meureun supaya ulah beunang ku santet nah tak kurang ngalaksanakeun zikir merasa selalu ke Gusti Allah akan terjaga karena itu mah rasa pasti munculna antara darah sama daging ku ayana antara sama daging lamun geus diketahui itu dijadikan nafsu imarah tingkatkeun deui. Ketika nafsu itu dibawa ada proses juga. Nafsu itu dibawa kemana? Nafsu itu bisa dibawa kalau orangnya khulwat sudah dimatikan berarti seolah-olah pikiran keluar terus pikirannya pun juga atau waridnya dari para malaikat Allah akan menunjukkan mungkin ditariknya Allah itu ke tempat-tempat yang selama ini manusia ingin menuju kepada Allah. Nah ini yang dikatakan di alam kasar. Ketika roihan ditarik ke sana, dibukakan maka akan ditemukan walaupun sekasat mata tidak akan kelihatan, tapi ternyata dinyatakan nyata. Kami dibawa roihan oleh Allah adalah ke dasar laut. Ada juga manusia mau nyeritakan kami lah. Manusia akan dibawa ke dasar laut. Di dasar laut ditunjukkan Allah itu, wahai hambaku, inilah perahu Nabiullah Nuh alaihi. Ternyata Allah menunjukkan secara syariatnya dibawa ke dasar lautan. Masya Allah, manusia kalau sudah nemui serpihan atau dasar laut
dari bekas-bekas ayeuna serpihan ayeuna kapal-kapal Nabiullah Nuh sampai ke bangga dan bangga. Bagaimanakah ya Allah seandainya manusia akan ditemukan dengan di sisimu, atau apakah itu contohnya Nabi Nuh pangna diciptakan terus di ke alam dunia, terus Nabi Nuh punya gelar sebagai Rasul, terus menciptakan Safinah, terus dilelapkan di laut. Ternyata wahai hambaku, itulah secara syariat yang perlu kita ambil hikmah daripada cerita Nabi Nuh alaihi salam. Maka ruhaniyah kita harus tumpak perahu, harus naik kapal. Kapalnya mana ya Rasulullah? Kapalnya itulah badanmu, jadikanlah kapal tempat tutunggangan ruh menuju kepada Allah. Tempat tunggangmu, angkotmu, supaya ruhaniyah itu bisa berangkat menuju kepada Allah. Contohnya kalau kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan menghadap, yaitu sholat, datang ke masjid, berarti ruhaniyah itu naik perahu. Perahunya mana? Inilah tubuh kita ini perahu menuju ke Gusti. Contoh kakak dicontohkan daripada silsilah. Oh iya, mata kamasigit ternyata Ari Burama teu merasa sok rajin diri yang bisa merasa sholat, diri yang bisa merasa berjamaah, diri yang bisa melaksanakan masjid, mata teu merasa tumpak perahu. Mata ketemu di masjid na oge lain jeung Gusti Allah, pasti jeung sesuatu. Tumpak jadi beramah tumpak neangan duit karena badan rek menuju sesuatu di alam gaib cenah majar teh. Padahal ketemu jeung duit di alam gaib. Inilah badan kita perahu. Perahu ini harus dipakai dong. Dipakai bagaimana? Pakai di lautan. Kalau namanya perahu, kalau namanya kapal, kalau tidak ada angin mungkin bisa enggak? Enggak dong. Kalau tidak ada lautan, perahu bisa enggak? Enggak dong. Harus di air dong. Airnya mana? Inilah yang kita cari selama ini. Ilmu lautan itu adalah lautan ilmu tak pernah habis sampai akhir hayat pun. Ilmu mana jika manusia yang selalu memakai perahunya badan ini adalah ilmu tauhid, untuk mengahadkan Allah dari zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, sampai ke sana menuju kepada Allah. Itu harus dipakai di laut cara jelema. Ayeuna ke di laut rek nyebrang teh kudu di air. Itulah air itu ilmu tauhid. Kalau sudah nyampe di air lautan nyebrang, yang datang di sana adalah air mubarak, namanya air Zam-Zam.
ilmu yang sudah nyampe ke tanah suci. Keilmuannya berarti ilmu barok, ilmu buruk. Paingan rata-rata para ustad, para kiai sompang kelana padahal usana ala kadarna, karena sanajan barican nyaho yang disebut ustad kiai haji, karena di situ terus-terus. Oh, ternyata nyebrang lautan secara syariat arek menuju ke sana, arek merasa panggilan, tapi itu merasa dipanggil. Tapi ini jalan atas, sekarang sudah mulai jalan atas. Berarti naik buruk mata hese rek ngaji ilmu tauhid mah posisina naik, ngaran naik teh berarti kudu hiber rek hayang belajar atar gerang yang bisa naik kapal ge hese. Itu oh ternyata Allah teh memberikan bintang-bintang itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ternyata badanmu jadikanlah perahu secara syariat, secara hakikat jadilah jembatan tunggal. Oh berangkat, bisa berangkat kan cuma di sini juga. Cara jamaah di rumah masing-masing berarti tumpak para ulah merasa tah di dalam hati diri yang bisa, padahal ieu mah angkot. Masya Allah, Rabbuna Karim. Baiknya, tapi kudu bersihan. Cara ngebersihan teh kudu ulah dianggap yang bisa ini. Reka hilageun penyakit ulah dianggap yang bisa ini, ternyata tetap ini batu tumpakan. Ini masih di alam roihan, ini alam pikiran keneh ngan dibuka di alamna. Dan kelaman orang terus-terus ngelaksanakan seperti itu. Tak lamun bisa orang ngaluarkeun dari dalam tubuh hawa nafsu itu tidak dihantam sampai ke Allah membawa raihan ke alam kubur. Masya Allah. Merasakan kematian atau merasakan kita di ruang ICU. Oh seperti kieu di ruang ICU. Geningan di ruang ICU di kuburan Allah telah melihatkan. Allah telah menarik dengan keadaan sadar. Bila mana manusia yang selalu mendawam Al-Quran, ternyata Allah menunjukkan, wahai hamba-hambaku, kalau secara syariat bacalah Al-Quran, kalau secara hakikat baca Al-Quran, ternyata pas kita dibawa ke alam barzah secara syariat. Contoh mendidik mah ke Gunung Karang atau ke Ciana, dibawa oleh Allah itu kepada orang yang suka baca Quran. Sangat malu di situ.
cahayanya Masya Allah. Cahaya kehijau-hijauan teh geuningan. Jadi cahaya hampir kita hijau, hampir hijau kita. Tuh. Tuh cara mengisap, tuh cara laptop nak. Hijau-hijau. Subhanallah. Cahaya. Ternyata sebelum masuk dibawa oleh Allah itu kadang-kadang coba cerita masa ini percaya aja loh. Udah yakin. Masya Allah. Jadi anu getol ngaji Quran mah ti luhur keneh kadek. Itu royan atau runawal ngaji. Masya Allah. Selama mungkin inna awliya nas yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Pantesan kekasih-kasih Allah itu sholat nyambung terus di makam, di kuburan nyambung Allah seperti di imam. Jelas. Masya Allah. Wanginya. Ngaji Quran di bawah. Ini apa? Ternyata orang yang suka ngaji Quran bangun di jeruk itu sudah. Makanya dicontohkan Allah telah mengadakan atau dijadikan Nabiullah Idris alaihi orang yang suka selalu menghadirkan Nabiullah Idris. Nama Idris itu nama Kangjeng Rasul. Kita dipakai oleh diri kita di dalam hati yang bernama menderas, ngadawabkeun, ngaderes lamun dilempengkeun. Makanya itu ya Allah, ini orang apa? Oh ini yang selalu datang di Nabiullah Idris. Nabi Idris berarti cerita daripada Nabi Idris itu pernah ke surga. Pernah Nabi Idris ke surga. Geus ngalapan maot, geus ka surga balik deui. Kerecan waktuna balik deui aya ka surga deui. Oh ini. Berarti ayeuna lamun kurang ngalaksanakeun ayeuna jami. Kembalilah Masya Allah. Pas kembali teh kita pun ternyata mati kitanya juga. Tapi apapun kedengaran semuanya. Oh, Rayhan dibawa ke alam barzah. Lain gitu.
mimpi, ternyata lain. Lain sare lain. Khawat dengan langsung. Ayo bukan khawat langsung lain. Benar ngawat. Ternyata tangan sudah bersiap. Ya Allah, jika Engkau berkehendak, aku mungkin silakan sekarang ini. Ternyata loba dosa, karasa panas. Jika Engkau berkehendak ingin menarik, harus kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma berpikir di dalam hati, istri aku tidak tahu, tak bisa bergerak, masih loba dosa. Masya Allah. Cerita. Nah, ayeuna kana semacam itu. Seandainya orang lamun kealaman ku Allah ditarik ke alam-alam, insyaallah ditarik di alam itu, mata keroihan itu harus bisa paham. Ternyata minggu yang sebelum muludan menjelaskan ruh jisman yang terlemas tak minggu itu, masya Allah, akan terasa di dalam kepala sangat berat dan panas. Allah juga waktunya belum ya ceritakan ini apa-apa. Allah menemui, memberikan Asmaul Husna yang ke-100 itu. Mungkin dulu pernah dijelas-jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'ullaha aw id'u rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bis salatika wa la tukhafit biha wa badhiha baina dhalika sabila walillahil asmaul husna fad'u biha wa darul ladzina yulhiduna fil asma'i bi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Al-A'raf ayat 180, tadi Al-Isra ayat 110. Jadi Asmaul Husna bila mana manusia disuruh oleh Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Di dalam Al-Quran, kalau cerita syariat memang harus berdoa. Cerita syariat, di dalam syariat manusia syariat pasti mengatakan berdoa. Tapi kalau ahli ma'rifat itu bukan berdoa, menghadap. Ud'u itu menghadap. Ud'u menghadap. Ayo orang kan ud'uni astajib terus. Kalau eta teh digin alasan apa harus ud'uni ngadu terus pada menghadap ruhaniah kepada Allah. Ketika manusia sudah menghadap kepada Allah, astajib, yakin dirinya.
Orang menghadap dah karena nama, ternyata yang punya namanya tidak dihadapi. Sedangkan di dalam dalam Al-Quran, inni wajah tuan hiyali ini saja aku wajah menghadap wajah wajah terhadap wajah lilladi kepada dan hidup fataros samawati wal ardh yang selalu mengurus langit dan bumi beserta isi hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Ketika rohaniah menghadap kepada Allah, baru dituntutkan wa ma'ana minal musyrikin. Lamun rohaniah berarti menghadap sudah bertemu, tidak ada selain Allah, wa bukan dari golongan syirik. Tapi ketika ruhaniah belum menghadap kepada Allah, ternyata ruhaniah kita menghadap kepada waktu sholat bukan kepada Allah, ternyata wa ana minal musyrikin. Jadi du tadi mah wa ma'ana, ayeuna mah wa ana, jadi urang teh golongan musyrik. Berarti dusta, nggak bohong di sisi Allah. Pangdak itu tuh di dalam surat Al-Baqarah, yukhadi'unna Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Siga nama rek nipu ke orang lain, ternyata nipu karena diri sendiri. Nah, dirinya kada disimpangkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inni wajhtu wajha lillati fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana. Omong dibaca tapi hante saat tersadar, berarti dos. Nekon tersadar padahal eta ada sugante babacaan we wukul itu arti daripada babacaan doa kita kan Al-Qur'an. Ini wajah tu wajah lilladi, wajah roh ini atau wajah rohku secara syariat wajah menghadap lilladi kedak hidup. Tah lamun urang eta menghadap kepada wujudnya Allah bukan amal loh. Tapi wajah lillah, itu wajah lillah di situ. Itu karena nama wajah lillati menghadap kepada wajah harus sedekat dalam Al-Quran di dalam surat An'am Al-Baqarah namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi fa aina ma tuwalli fa sama wajhullah. Di mana di Masrik ke Maghrib, dimanapun kita melihat di situ wajah Allah. Tersadar. Kadang-kadang enak orang sekerajian di omnya, tapi menghadap enggak wajah rohku lilladi kepada sang hidup. Bab Hanif mah itu condong. Matakan jeung Nabi Ibrahim alaihissalam agama nate lain agama Islam, agama Hanif. Agama condong ka Gusti. Matak cicing nade tuh dina tempatna makom Ibrahim condong. Jadi di alam kasab
urang keur ngalaksanakeun keur khalwat seringkeun khalwat lamun urang rek menuju ka Allah, lamun rek menuju ka Allah nya, lamun manusia torekat hakikat marifat, lamun urang manusia syariatullah mah teu nanaon teu loba khalwat oge ngan selalu diadakan atau sering setiap apapun yang selama ini kita kerjakan selalu aktif dzikir sirul asrar. Mungkin tidak pernah dibawa di alam kasab ke sana kemari, cuman dibawana tubuh kita oleh Allah dibawa ngaji, terus diceritakan cerita di alam kasab. Sama enggak? Dah pasti sama. Contoh misalkan orang ahli kerja, rek di mana kerja, rek di itu kerja, tapi orang misalkan sering selalu kadang-kadang sok rajin sirul asror, kadang-kadang hante sirul asror hante, tapi teu pernah urang keur sare teu pernah dibawa, tapi ternyata Allah sebenarnya yang mawa dari rumah kalian masing-masing ke majelis MBK, terus diceritakan dan mendengarkan cerita. Nah, inilah cerita di alam kasab yang Allah telah membawa mengalami. Kami dibawa seperti itu, diceritakan. Itu sama. Seolah-olah saliwata sebagai ngaji. Kalau secara cerita kalau cerita syariat teu aktif teh. Tak. Benar pangat aktif. Lamun urang masih ke dalam ragu waswas, berarti sirul asrar masalah. Sirul asrar nah henteu tidak selalu kadang-kadang urang sadar, kadang-kadang henteu sadar. Dalam hadis mengakon ternyata sama. Jadi tambah-tambah karena keyakinan. Masya Allah itu ditemui dengan parahu teh harus kembali. Ngan lamun wae manusia nak ngalaksanakeun pernah dibawa ke alam itu, tapi manusia nak teu sadar ngimpi teh. Contoh, urang sare nya. Terus dina sare ngimpi ka laut. Papangih jeung parahu. Dina mimpi nananyakeun dina impian. Eta urang nananyakeun na impian teh pasti nananyakeun itu parahu saha teh. Aya nu ngabejakeun dina impian teh. Oh eta ngimpi papangih jeung naon jeung parahu Nabi Nuh alaihissalam. Tah lamun ngimpi cerita kitu udah butuh. Nah, bisa cerita, urang bisa nyaho. Tinggal ngecek we, di pelbah ngecek nama ayeuna. Urang mah ruhannya teh geus sampai di mana sih? Gitu kan bahasan. Ketika urang datang, apakah tidur enggak? Gitu doang. Pasti dianggapna itu bunga tidur. Oh, eta bunga tidur. Enggak bakalan jadi buah enggak. Kenapa? Karena tertidur lagi posisinya tidak sadar. Oh, eta mah cenah bunga tidur. Nah, engke munculna. Nah, lamun cerita we mimpi eta, mungkin ka orang yang sudah dipahami di alam itu, alam mimpi atau alam kasab, dicerita akan dijadikan oleh orang itu dikehendaki dijadikan buah. Tapi buah itu dimakan atau enggak? Diceritakan, oh ini teh begini. Contohnya seperti itu tadi. Oh iya teh lamun geus dibawa ka dieu teh, dibawa alam ini.
Terus dimakan gak eta buah teh? Lamun dimakan, nu tadi nak dina mimpi akan dijadikan ku Gusti Allah, jadi sadar ke Allah. Nyata kudu mengingatkan Allah bahwa tubuh ini tidak bisa apa-apa, tetap ini mah jembatan atau perahu. Tetapnya dijadikan seperti itu. Tapi bila mana manusia mimpi mah tetapnya keakuan ada di dalam dada. Pasti nggak bakalan tidak ada, pasti karena keakuan. Komo lamun ayeuna urang sok rajin banyak. Ngalaksanakeun ketemu sareng atanapi dibawa ke tanah suci Mekah dalam mimpi. Lamun di dalam mimpi secara tadi teh, secara logika dan secara syariat, orang yang selama ini mimpi dibawa ke tanah suci, kalau secara syariat itu berpikirna adalah bagus. Pasti itu berpikirna. Alhamdulillah urang geus diimpikeun bahwa Allah dibawa ke tanah suci. Nah, lamun we bertanya kepada orang yang masih belum dipahami Allah, pasti akan mengatakan maneh mah aya bahan. Karena di dalam mimpi ternyata neangan duit setengah mati-matian hayang berangkat, ternyata nyata gitu kan. Tapi kalau bertanya supaya tadi bunga tidur, itu tetap jadi buah atau enggak? Tetap jadi kemang syariat kene. Tapi lamun geus ditanyakeun, oh anjeun bila mana sudah dibawa ke situ, maka anjeun itu kalau di sisi Allah ruhaniah kamu itu harus ibadah deh, langsung masuk ke hati, langsung masuk ke masjid, ya, langsung maksud ke masjid. Ke hati lamun di syariat mah berarti ibadah di masjid. Lamun hakikat mah ibadahna kana hati. Nah, tingkatkan ke jaman thariqah deui. Berarti sudah ada panggilan. Karena di dalam hati itu makhluk tak bisa apa-apa, harus merasa panggilan Gusti Allah. Ketika manusia datang ngalaksanakeun karya urang geus ngeunah kana panggilan Allah, teu sadar nyebut panggilan Allah teh eta waktu hajat, padahal tiap hari Allah teu berhenti memanggil ngan manusia nah teu sadar. Memanggil lewat lapar, lewat haus, lewat apalah banyak di situ panggilan Allah, tapi teu merasa dipanggil ku Gusti Allah. Ketika ngadengi adzan, aduh panggilan Allah kekarang eta. Itu di alam kasar. Terus Allah telah mendatangkan lagi di dalam ruwaihan di alam kasar itu dengan engkau siapa? Siapa engkau? Engkau siapa? Engkau dan engkau. Akan di situ ternyata, nah, iya, sekeraja urang jadi dua. Ai maneh saha? Pan maneh teh? Maneh teh saha? Pan maneh? Di alam
ker posisinya lagi menderes dengan aurat, bisa dalam mimpi kah, bisa dalam khalwat kah? Ketika mimpi urang ketemu jeung urang, Deden ketemu jeung Deden, eta Deden ieu Deden kok Deden kieu, eta Abduh kok ieu Abduh, aya dua. Lamun lewat mimpi, ketika Allah mimpi heula berarti ya terus karena Allah ya ta'ala. Lamun puasina keur ngimpi ketika jadi dua, manusia jadi dua, tapi di alam mimpi manusia bukan manusia thariqah, tetap manusia syariat. Ini banyak sebenarnya. Yang jadi duanya itu siapa? Nah, itu bisa kemungkinan adalah khodam anu diwiridkeun nyaeta nu diwiridkeun eta kalimahna lain kalimah menuju kepada Allah, tapi kalimah menuju dengan kesenangan hawa nafsu, maka disitulah akan jadi wujud wajah kita jadi dua, tapi itu adalah nafas. Jadi dua. Oh, urang berarti dari jadi wali yuk. Nah, didinya bisikan. Kapaham di sini sebenarnya. Jadi sana jangan ninggalin na YouTube, ayeuna urang ada ikut ngaji kieu. Kapaham. Pasti kapaham. Lamun jelema boga akal, lamun eueuh akalan teh mau mikir. Lamun urang wirid pasti itu nyata bangsa jin anu aya dina awak urang, jadi ngarupakeun bisa kemungkinan ke ngarupakeun urang bangsa jin. Lamun urang ngawiridna bukan menuju kepada Allah, atau sekalipun lamun ngawiridna bukan bersandar ka Gusti, tapi bersandar komo keur masa lalu, berarti godam-godam itu anu bakal ngajaga bikin jago-jago. Eta anu sok bisi. Eta ngabisik awas. Saha maneh narah disebut. Tapi bila mana manusia di dalam mimpi akan dibukakan lamun mimpi urang ketemu jeung urang, mengisap ketemu jeung mengisap-isap kene. Kenapa jeung mengisap deui? Kadang-kadang posina urang keur di luar kok jasad kerajaan gitu. Urang mimpi maot sakerajeun, mimpi maot urang teh ningalikeun awak urang keur diurus keur dikitu dikieu. Sakerajeun gitu. Ini cerita bisi suatu saat ngabogaan pasien nu cerita gitu. Urang kudu paham, bener kudu paham. Lamun urang teu pernah di alam ini dibawa, dengarkan dan hayati ini karena orang manusia syariat. Kerja ke sana kemari dikasih taunya inilah posisinya lagi ngaji secara syariat, inilah mulut aku. Kalau secara hakikat tanpa Allah gak bakalan bisa. Kalau posisi nang ngadengikeun dia pasti nunutan gak bakalan benar. Mau adekeun ngaji moal. Iya di alam kasar. Kasapa? Wah, mau nunutan mau bener. Karena emang ngajina alam nunutan. So, kenal. Urang geus ditemukeun dengan
dars ngaderes Nabiullah Idris. Berarti jelema nu ngaderes mah kadang-kadang nyampe karena surga ku Allah di dalam hati sudah digelar, tinggal mau atau enggaknya manusia masuk ke sana dengan ngaderes ngajen ngawirid ngadengikeun ngaji terus orang masuk ke alam itu nyobakan ke alam ngaderes mun secara syariat mah ceritana Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Lamun urang geus ngalam karena kematian sudah dimatikan diri urang yang ada tiada lain hanya Allah di dalam hati. Awas. Bila pada sekarang sudah dimatikan diri ini, faktulu angkusakum, matikan dirimu di hatimu sebelum kedatangan ajal. Disinilah sudah mulai dimatikan, terus dan mendereskan, terus dan mendawamkan, terus mengistiqomahkan untuk melakukan, terus datanglah mengalir tajri. Itulah contoh-contoh yang di surga, merasa sudah dilayani Allah, semuanya segala melek itulah masuk surga Allah. Ketika sudah masuk surga Allah, akibat menderes kadang keluar masuk. Itulah Nabi Idris ketika masuk ke dalam surga dicontohkan, ternyata di surga enak. Cek malaikat Malik Ridwan, wahai Idris, kau belum waktunya keluar lagi. Ketinggalan terumpahnya cerita, masuk lagi. Manusia kadang-kadang tuh itu mendas, insya Allah rek menuju ke Allah, masya Allah. Pasti alam kasam roihan orang. Mana tadi dalam mimpi ketemu diri urang, ketemu jeung urang. Kumaha lamun keur wiridan, pasti kealaman anu daek wiridan. Dia kepideung tancapkeun ka apa urang teu